lagu Ingin Hilang Ingatan tuh tadi aku sempat ngobrol juga sama Kak Aska ini buat lagunya pas aku baru lahir. Iya. Iya kan 2007 kan? Iya 2007. Iya. Iya. Aduh. Kamu malah di-spill lagi. Iya deh. Iya nak. Hello channel, welcome back to my guys. Aku Maisha Kana. Kembali lagi aku akan mengobrolkan tentang EP aku yang berjudul Katanya Bahagia Jatuh Cinta. Dan kali ini adalah track terakhirnya yaitu Ingin Hilang Ingatan. Dan kebetulan hari ini aku hadir di sini bersama yang punya lagu benerannya, Rocket Rockers. Halo. Halo. Seru banget, rame, ada Kak Bisma, Kak Aska, Kak Ozom. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga. Iya, aku boleh kan ngajak ngobrol-ngobrol? Oh boleh dong. Boleh. Kita emang senang banget kalau ngobrol ya. Oke. Dia pusing. Aduh aku sendiri. nervous lagi kayak aku ngajak ngomong Rocket Rockers guys, aku ngomongnya gimana? Ngajak main kartu kalau nggak ngomong gitu apa-apa kok. Main bola boleh ya. Dilihat gitu. Yes, oke. Jadi aku mau nanya beberapa Ya, pertanyaan. oke. Jadi gini, ini kan EP aku tentang jatuh cinta, tapi kan katanya bahagia jatuh cinta. Kan kata banyak orang jatuh cinta tuh bahagia. Nah, aku rilis EP ini tuh sebenarnya buat isinya tuh membuktikan apakah benar kita kalau bahagia tuh jatuh cinta tuh bahagia atau enggak gitu. Nah, berkaitan dengan itu aku mau nanya ke Rocket Rockers dan kakak-kakak di sini yang mungkin sudah lebih berpengalaman dalam hal itu gitu. Oh, iya. Misalnya aku sebagai Banyak pengalamannya. Oh banyak. Banyak. Ini. Oh iya. Biasanya pengalaman yang paling banyak dan jago bikin ciptain lagu pengalamannya paling banyak. Itu biasanya. Nah, oh oke. Kita mereka tunjuk-tunjukkan ya. Iya, jadi sebenarnya aku pengen nanya karena judul EP-nya katanya bahagia jatuh cinta. Kalau menurut kakak-kakak, momen jatuh cinta yang paling bahagia tuh momen apa sih? Momen jatuh cinta yang paling bahagia. Momen Iya, jatuh kayak cinta fase apa atau Bahagia itu jatuh cinta kepada orang yang benar ya. Orang yang tepat. Kalau salah pasti nggak bahagia jadinya. Oh gitu ya. Nggak tahu sih ini. Kamu jawab apa sih? Nggak tahu ya. Dia tadi ngomong apa kan kamu nggak tahu itu tadi. Ya, paling bahagia tuh pas lagi PDKT mungkin. PDKT ya? Itu yang paling bahagia. Tapi kalau buat saya pribadi, bukan. Nama saya Aska Pratama, bukan Aska pribadi ya. Mohon maaf. Jadi kalau buat saya sendiri ya, kalau buat saya sendiri bukan pribadi ya. Kalau buat saya sendiri, karena saya suka nyiptain lagu juga kan ya. Ketika jatuh cinta terus bisa jadi lagu, tuh kayaknya jatuh cinta yang benar buat saya. Gitu. Wow. Kalau saya ya versi saya. Oke. Jadi beneran jatuh cinta kalau bisa sampai jadi lagu Tapi gitu jadi ya. lagu tuh kayak sampai bisa kepikiran itu. Jatuh cinta dan juga ketika sakit benar-benar sakit juga jadi lagu. Right. Jadi Yeah. yang paling-paling itu biasanya jadi lagu. Tapi cinta tuh mungkin drive nomor satu untuk bikin lagu ya sebenarnya. Iya enggak? Iya nggak sih? Enggak ke itu aja sih, ke yang lain juga, ke pekerjaan yang di luar Iya. itu juga gitu. Kalau kita ya enggak jatuh cinta sama, enggak berpassion ke pekerjaan itu ya enggak akan bahagia. Iya, gitu aja sih. Benar-benar. Coba bisa diaplikasikan di luar pasangan juga gitu. Iya benar, di luar pasangan juga. Benar. Wow, oke. Tapi soalnya aku dari tadi nanya ke yang lain juga, mereka juga bilang PDKT yang paling seru, paling menyenangkan kalau fase jatuh cinta gitu. Enggak sih, tapi tetap ketika mendapatkan lebih bahagia lagi. Oh, ketika Kalau mendapatkan. saya ya. Benar nggak? Oh, oke. Benar. Nah. Seru ya, tapi Seru. bahagia tuh ketika emang sudah mendapatkan. I see. Oke. Oke, aku juga mau nanya. Sebenarnya aku penasaran dengan lagu Ingin Hilang Ingatan sih. Karena lagu Ingin Hilang Ingatan tuh, tadi aku sempat ngobrol juga sama Kak Aska. Ini Ya. buat lagunya pas aku baru lahir. Iya. Iya kan Pas 2007 kan? banget. Iya, 2007. Iya. Iya. Aduh. Kamu malah di-spill lagi. Iya deh. Iya nak. Iya. Jadi betul. aku penasaran sebagai orang musa, aku suka banget sama lagu Ingin Hilang Ingatan. Terima kasih. Suka banget. Jadi aku penasaran juga waktu proses pembuatannya tuh dulu gimana gitu. Sebenarnya ini lagu terakhir yang kita ciptain, yang kita masukin di album Better Season. Ini ada di album ketiganya Rocket Rockers, judulnya Better Season. Ini lagu ke-14 yang kita masukin di album itu. Dan
Jadi sebenarnya asalnya kita mau rilis itu 13 lagu gitu. Tapi begitu kan kalau zaman dulu kalau rekaman itu pasti kita nginep di studio 2 bulan gitu ya, lama. Di Oke. base camp. Di base camp kalau nggak gitu. Nah ketika di studio itu gitar-gitaran lah. Jadi kita tuh vokalisnya dulu berdua gitu. Ada Ucai, ada saya gitu. Nah Ucai ini yang udah resign ini dia gitar-gitaran gitu. Terus pas saya lewat kayak ini lagu apa ya kok kayak enak nih gitu. Akhirnya langsung kita briefingin, kita godok malam itu juga gitu. Besoknya kita langsung take gitu Wow. lagu. Jadi emang prosesnya kayaknya ini lagu yang paling cepat cepet. ya. Paling Cepet cepat banget. Cepat banget gitu Besok secara langsung. pembuatan dan juga secara take-nya ini tuh kayak 1 kali jalan. Wow. One take. Wow, jadi kayak one take. live gitu ya. Iya, karena One kita take. pengen lagu ini tuh bisa dimainkan orang ketika orang nongkrong. Sesantai Sesantai mungkin. itu, jadi nggak yang harus mewah pakai chamber, pakai choir dan lain sebagainya. Tapi sesimpel kalau lu nongkrong di tongkrongan, terus lagi sakit hati sama seseorang, lagi galau, nyanyiin lagu ini, jebret, Wow. jadi gitu. Iya, jadi seorganik itu ya. Iya, iya. Sangat-sangat organik dan ternyata ya begitu dirilis lagu inilah yang membuka telinga pendengar musik lebih luas lagi gitu. Dan range umur yang dengarnya juga bisa lebih luas lagi. Lebih luas lagi pendengarnya. Soalnya emang ternyata nih lagu bener-bener anthem galau semua cowok ya. Bener-bener aku Semua tongkrongan tuh benar. iya loh, semua maksudnya tongkrongan. aku juga kaget kayak pas lagu disetel tuh cowok-cowok langsung nyanyi yang wow gitu kayak Jadi langsung ada fun fact juga ya sampai ya di tahun 2025 ini suka ada yang cerita ke saya kalau di tongkrongan tuh nyanyiin lagu ini gitu. Tapi mereka tuh nggak tahu itu tuh lagunya Rocket Rockers. Iya, beberapa ada yang gitu. Tahu lagunya nggak tahu siapa penyanyinya. Iya, iya. Tapi mungkin karena zaman sekarang makin kayak gitu ya. Maksudnya Iya. dengan era digital jadi orang-orang makin gitu. Tapi semoga. Tapi emang lagu ini ikonik banget sih. Bener-bener ikonik banget. Semoga dengan dinyanyiin lagi sama Maisa Kana, Nah, Aduh. orang lebih notice lagi lah sama Justru lagu aku ini. yang seneng banget bisa bawain lagu ini. Bisa Seneng banget. aja. Nomor sepatu Sumpah, berapa nomor seneng sepatu? Suka banget. jadi lebih elegan lah. Iya, dia lebih elegan. Range pendengar juga bakal lebih Aduh, luas terima lagi saya kasih. yakin. Ya ngomong-ngomong tentang ingin hilang ingatan. Tapi kakak-kakak udah denger versi yang Udah aku- dong. Iya, aku mau nanya Ah. pendapat kakak-kakak Rocket Rockersnya sendiri tentang lagunya yang aku bawain. Ya. Kalau saya itu ini jadi kayak POV tersendiri lah gitu ya. Biasanya kan orang itu bawain ingin hilang ingatan itu nyanyi ingin hilang ingatan itu pakai marah-marah. Benar. Jadi kayak Marah-marah. di sini tuh orang tuh kayak ngasih tahu ke mantannya. Oke. Kalau gue tuh baik-baik aja tanpa lo gitu ya Oh, sebenarnya. oke. Tapi dengan marah-marah. Nah ketika dengar versinya Maisa Kana tuh kayak lebih kayak introspeksi malahan. Jadi kayak apa ya kayak Lebih syahdu lah ya. iya Lebih jadi syahdu. kenapa ya gue bisa nggak bareng sama dia gitu. Jadi kayak lebih Lebih apa? hikmat gitu patah hatinya. Apa tuh. sebutannya tuh kalau Patah bahasa hatinya Islamnya itu apa? Introspeksi itu Muhasabah. muasabah. Wah. Jadi kayak muasabah Masya Allah. gitu. Benar-benar Masya serius ini Allah. saya yang saya rasain ya gitu. Bukan peres bukan. Tapi emang ini kayak POV-nya jadi beda aja gitu. Iya, so aku memang ngerasa pas nyanyi lagu ini justru kayak lebih ke patah hatinya banget sih, kayak Iya, lebih ke akunya gitu, iya POV-nya. jadi kitanya kan gitu. Aku baru tahu kalau memang yang aslinya orang-orang malah marah-marah ya bawaannya. marah-marah. I Apalagi dengan see. versi live-nya yang Musiknya yang pakai lebih ada ini drum ya. lagi. Kan kalau yang aslinya tuh cuman drumnya dia cuman des Terakhir doang. gitu kayak. Paling susah. Paling gabut dia. Itu mau siapa yang main juga mau Mimi yang main juga itu bisa. Pasti bagus kok Pasti jadinya. bagus banget. Sekali doang. Oke. Iya, iya. Oke, yes, aku suka banget lagu ini. Tapi dari kakak-kakak di sini lagu Ingin Hilang Ingatan ini pernah ada yang relate nggak gitu? Atau emang cerita ini diangkat dari cerita apa gitu si lagu Ingin Hilang Ingatan ini? Sebenarnya dari cerita asli ya. Nah. Karena Oh iya. Sorry. hampir 90% lagu Rocket Rockers itu true story gitu. Apa itu pengalaman saya sama Faris yang dulu juga yang satu lagi atau misalnya apa yang kita lihat lah misalnya kayak kemarin ada isu Palestina gitu dan sebagainya itu kita bikin lagu juga berdasarkan apa fakta lah semuanya gitu. Oke. Jadi jarang yang emang kita Yang fiksi ngarang-ngarang gitu. fiksi fiktif itu kayaknya enggak gitu dan kebetulan lagu ini juga itu yang dirasain sama vokalis yang satu lagi juga yang dulu Oke. gitu dan apa ya ini kayak lagu istirahatnya Rocket Rockers lah gitu.
istirahat secara fisik ya, tapi secara batin mah wah lebih secara batin tuh lebih kayak gitu. Secara batinnya lebih berteriak, tapi secara fisik ini sebagai lagu istirahat sebenarnya buat Rocketoppers gitu. Ya bener ya? Betul, betul. Bener. Bagus berarti. Itu baru saya ciptain tadi kok tadi. Ya bukan itu. Terus kan judulnya ingin hilang ingatan Iya, nih. iya, Ini aku iseng nanya aja. Kalau gitu apa memori tentang apapun gitu yang paling ingin dihilangkan dari ingatan? Gak harus yang berkaitan dengan Oke. cinta juga sih atau. Saya pengen ngilangin momen kalau saya lulus kuliah 10 tahun itu sih. Ini harusnya bisa nih 3,5 tahun nih gitu. Kenapa jadi Semua 10 yang tahun? lagi di sini 10 tahun. 10 tahun. Kuliah tuh apa? Oke. Lo apa sih? Saya sambil mikir jadi kamu dulu jawabnya. Kalau saya sih mungkin pengen ngelupain pernah bohong sama orang tua. Oke. Soalnya kayaknya dosa banget. Terus Masih kayaknya ya. Itu. emang udah pasti. Udah pasti itu bukan Kayaknya masih dosa. kayaknya. Udah pasti dosa. Itu ngalamin juga sekarang kayak udah punya anak terus sekolah. Oh ini gue dulu gini nih suka bohong gitu. Oh ternyata orang tua tuh udah tahu apa yang kita lakuin tuh bohong gitu. Jadi ngalamin. Jadi lu orang tua bohong kayak nih. pura-pura gak tahu. Orang tua kayak ya. pura-pura gak tahu terus kayak nyesel juga nih Orang tua bohong. tuh sakit dalam hati sebenarnya. Iya, benar, tapi benar, kayak benar. biasa aja gitu di depan anak-anak. Udah aja ya, saya gak usah jawab ya kalau Terwakili. Ya kalau saya tuh yang pengen dilupain, saya dulu pernah ketika Rocketoppers sempat vakum. Saya sempat kayak kepikiran buat bukan vakum bebersih. Cleaner dong. Itu pakai cleaner kalau itu bos. Cleaner. Agak effort itu Jadi capek. ketika Rocketoppers agak vakum lah gitu ya. Gara-gara waktu itu di album album Better Oh, iya. Season ini pernah ngegantung albumnya di salah satu label. Terus kayak kita nggak manggung, kita nggak ngapa-ngapain jadi kayak hilang arah gitu. Mau kemana gitu. Nah situ yang pengen dilupain. Saya sempat berniat untuk ikut ajang cari bakat ya. Oh iya. Cari bakat yang lawak tapi ya, bukan yang nyanyi. Audisi pelawak. Audisi pelawak Indonesia atau enggak deh. Jadi kayak saya sempat kepikiran buat kayak gue jadi audisi buat nyanyi aja deh gitu. Gak usah sama Rocketoppers lagi gitu. Tapi untungnya gitu lagu ini cepat tersebar secara bajakannya ilegal. Jadi lagu ini tuh tersebar di ilegal awalnya. Oh iya. Jadi pas Banyak dramanya lah. banyak dramanya lah pokoknya lagu ini. Nggak cuma isinya lagunya aja yang drama, tapi secara skema, secara penyebarannya tuh banyak dramanya. Nah ketika itu lagunya nyebar, bajakannya, manggung jadi banyak lagi. Dan saya tidak jadi keluar dari Rocketoppers, Wah, itu sih intinya. oke. Jadi lagu ini plays a big Menyelamatkan role ya. Rocketoppers. Menyelamatkan Lagu Rocketoppers ini juga sih. menyelamatkan Rocketoppers. Menyelamatkan saya juga, saya nggak jadi penyanyi pencari bakat ya gitu, ajang cari bakat. Jadi sama Sih. orang-orang keren ini aja lah. Wih. Ukuran sepatu berapa? Makasih. Seru banget. Nah, tapi ingin hilang ingatan tuh memang apa ya, lagu yang pengen move on gitu kan sebenarnya kalau dari point of view cowok juga kan. Iya. Sebenarnya kalau Maisa dengerin ada liriknya, berlarilah sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling. Ya sebenarnya ini lagu kalau lu lagi galau dan sebagainya gitu ya, lari aja, Iya. olahraga. Jadi dari 2008 tuh, 2007 lah kita tuh udah jadi pelari culture ada lagu itu tuh. Ini tuh udah Pelari visioner, culture. udah visioner, kita pelari culture. Visioner. Oke. Musimnya baru sekarang. Baru sekarang. Oh, tapi Maaf Rocketoppers dari dulu. Dari dulu. Di lagu Ingin Hilang Ingatan, jadi buat yang mau lari-lari, pelari culture silakan soundtracknya bisa Ingin Hilang Ingatan ya sebenarnya. Dijamin pace-nya Guys. jadi keong. Santai gitu kan, akustik. Best keong ya. Makin galau. Iya makanya di akhir-akhir 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir kita selalu memparodikan Ingin Hilang Ingatan itu jadi ingin healing ingatan. Oh, oke, healing. Jadi lebih ke Sesuai zaman healing, sekarang lebih ke ya. healing gitu. Apa-apa Jangan lu healing. nggak usah mikirin yang udah healing aja, cari yang lebih baik lagi Move gitu. on ya, Move on aja gitu. Move on. Oke. Nah, ngomongin move on nih. Apa Aduh ini kasihan sih iseng move lagi on nih. diomongin nih. Iya, banyak nih. Ini aku iseng nanya, apa hal paling aneh atau paling gila yang pernah dilakukan untuk move on? Mungkin gak harus seseorang or Oke. anything gitu. Iya. Aduh ini. Apa ya? Aku Saya tuh juga kehidupan saya mikir. tuh flat kayaknya ya. Kayaknya lebih enak tanya Bisma. Kenapa tuh? Move on. Apa? Ayo move on apa?
Paling sih bukan cerita saya ya, tapi cerita tim kita nih, teknisi kita. Ada yang pengen move on, dia motoran dari Bandung bukan ke Jogja, bukan ke Surabaya, bukan ke Banyuwangi, tapi ke Bali. Wah. Dia cerita sambil nangis beneran. Jadi hujan terus dia katanya nangis gitu motoran. Terus beneran move on abis itu? Gak tahu ya. Seru sih itu cerita itu, seru banget. Iya itu seru, iya itu seru sih. Tapi Itu lumayan. saya ngalamin juga sih kayak gitu. Iya. Ya, sebenarnya dulu kalau move on dari zaman dulu saya tuh udah pakai motor yang trail gitu. Trail. Oh trail. Motor trail. Orang-orang jarang pakai yang itu, saya udah pakai motor trail gitu. Terus kalau lagi galau dan sebagainya saya suka motoran emang sama. Ya sama ya. Dari rumah ke warung lah. Enggak. Sambil komplek. sambil hujan-hujanan bener biar kamuflase kan, jadi kalau nangis tuh nggak kelihatan. Hujan-hujanan naik motor. Tapi emang ternyata cowok-cowok tuh seneng banget naik motor buat ini ya, masa Mengekspresikan. menyendiri, Iya, ingin hilang ingatan gitu. Iya, nggak Naik tahu motor. emang agak ampuh sih itu. Ampuh Trik ya? yang ampuh, jadi buat cowok-cowok yang galau silakan motoran. Gitu guys. Oke, sekarang kita akan main game. Wah, ini nih. Game, yes. Namanya most likely or siapa yang paling. Oh, Jadi di most likely antara itu siapa yang kakak paling. Rocket Rockers siapa yang paling apa? Alright. Kita tinggal tunjuk aja gitu. Iya. Oke. Boleh, Tunjuk, tunjuk tunjuk. dan jelaskan Nanti juga jelaskan boleh. ya. Oke, boleh. Oke, pertama. Siapa yang paling sering telat kalau ada yang janjian ngumpul? 1, 2, 3. Oh, nunjuk yang sendiri. Oke. Nggak usah dijelasin kenapa-kenapanya ya, udah aja ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, siap. Next. Siapa yang paling bucin sama pasangannya? 1, 2, 3. Oke, lagi. Ini kan sampai belakang dia semua kayaknya. Ini siapa? Ini berdasarkan dia ya kayaknya ini. Oke, Siap. next. Siapa yang paling susah move on kalau udah sakit hati? 3, 2, 1. Oh. Jadi boleh lah dijelasin lah. Gak ngaruh. Ini boleh lah dijelasin dikit lah. Apa? Dijelasin sedikit. Jadi Kenapa tuh? Bisma tuh kalau yang mana nih ya, kalau move Ini yang on. terakhir ini. Jadi Bisma itu salah satu di personel Rocket Rockers yang emang dari sisi pacarannya dia baru terakhir pacaran tuh di umur 25 ya? Anda pacaran tahun berapa? Awal-awal kuliah lah. Iya 20-an ya, 23-an lah gitu. Jadi emang dia tuh kayak paling awalnya paling cuek, tapi ketika udah dapet das gitu tuh kayak udah treat like a princess Weh, gitu oke. kalau Bener, misalnya bener. sama pasangannya. Terus kalau ada apa-apa tuh kayaknya kepikiran terus gitu. Gitu. Kelihatan Paling lah pokoknya paling kalau lagi bucin, paling susah move on juga. Iya. kalau lagi galau Oke. kelihatan lah. Kelihatan banget. Kalau kita kan bisa menyembunyikannya kayak kita masih bisa gitu. Tapi kalau dia kelihatan banget. Oke, Iya. oke. Nih, yang keempat. Iya. Siapa yang paling care atau perhatian? Oke, 3, 2, 1. Asik. Saya nunjuk diri sendiri gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa dong. Mimi kalau lagi nggak punya duit boleh coba aja perhatian. Enggak, saya tuh ngerasa soalnya apa yang pencapaian saya apa yang udah saya capai saat ini itu semuanya berkat Rocket Rockers gitu. Berkat Ozom, berkat Bisma Amin. juga gitu. Saya ngerasa oke, saya nyiptain lagu di Rocket Rockers gitu. Saya bikin lagu di Rocket Rockers, saya aransemen Rocket Rockers. Tapi suksesnya Rocket Rockers itu bisa jadi dari doanya Bisma ketika dia sholat mungkin, atau dari Ozom ketika Ozom lagi manifestasi lah, atau Ozom lagi berinteraksi sama dia tuh yang paling gaul. Ozom tuh yang paling gaul. Oh, oke. Katanya ya. Iya kan emang kata gue yang ngomong. Nah, jadi Ozom tuh yang paling gaul. Jadi saya mikir nggak cuma kalau saya punya lagu bagus oke, tapi ketika nggak ada doa dari sini, nggak ada link dari Ozom, kayaknya Rocket Rockers nggak akan jadi apa-apa gitu. Oke. Gitu. Makanya saya peduli banget sama jangan gitu jadi sedih. So Gitu. Kayak sweet. gitu aja. So sweet. Oke, ini pertanyaan lagi. Tahu kamu Siapa yang bikin tebak sendiri aja. pertanyaannya ya? Coba Mimi Mimi coba tebak sama kamu sendiri ya. Bacain tuh sama Mimi tebak siapa. Lah, kok aku nebak? Coba. Aduh, siapa Coba. Saya yang bacain ya, Nanti Mimi tebak ya. Oke. Jadi Oke. Mimi ya, Kita yang bacain ya. kira-kira siapa nih yang paling sering salah chord, beat atau dan lain sebagainya ketika Ya. perform? Saya coba. Takut nih aku jawabnya Enggak nih. apa-apa ya cepet. Let's go. 1, 2, 3 tunjuk.
Takut kualat ini, takut kualat pasti. Gak apa-apa Mami. Gak tahu, sumpah aku gak tahu. Gini pakai ini aja nih, pakai ini. Gini. Nah, Dari aku Kejadian lihat kok ya. tadi juga kita perform Oh iya. salah chord itu ada saya. kalau Tadi udah ditunjuk sama Kaska. ya, pakai ini. Lewat gini-gini gitu. Jadi Kak Bisma, Bisma lagi. kok pertanyaannya Kak Bisma semua ya jawabannya? Iya, ini siapa sih? Jangan-jangan orang dalam nih. banget. Jangan orang dalam, oke. Oke, seru sekali. Tapi ya itulah pertanyaan. Ternyata berapa tadi? 3 dari 5 pertanyaan semua Kak Bisma ya jawabannya? 5 dari 5. Pertanyaan macam Ya, apa? yang care saya 4 dari 5. Oh iya, 5 4 dari 5. Seru banget. Wah, saya gak dapet poin. Saya pulang ya. Kamu sebagai apa sih sebenarnya? Apa dong harusnya pertanyaannya? Aduh, seru banget. Gitu Ya, katanya. gitu, Itulah guys. 26 tahun kebersamaan kita tuh menciptakan yang seperti ini. Seru Gitu, we. banget. Iya. Wah, aku seneng banget. Yeay. Thank Tapi you. nervous banget Yeay. bisa interview Rocket Rockers. Yeay. Terima kasih. Aduh iya, tapi sekali lagi terima kasih aku sudah dibawakan menyanyi Ingin Hilang Ingatan karena aku suka sekali. Kita juga Iya, bersyukur keren. banget Iya. Mimi bisa membawakan lagu ini. Mudah-mudahan lagu ini bisa maksudnya bisa punya market baru lagi, didengerin Amin, sama amin, lebih amin. banyak orang Iya. lagi, menginspirasi lebih banyak orang lagi, Iya. nggak cuman dari sisi galaunya tapi dari sisi move on-nya mudah-mudahan. Dan semulti talenta itu gitu Mimi. Saya soalnya nonton filmnya Mimi yang Kulari Oh ke iya, yang- Pantai itu. Uh. Sekarang nyanyinya pun bareng kita, wih keren. Aduh terima kasih. Aduh Salut. terima kasih. Tangan, tepuk tangan. Aduh. Ya itu guys, jadi lagu Ingin Hilang Ingatan adalah salah satu lagu dari EP terbaru aku, katanya Bahagia Jatuh Cinta. Track terakhirnya sebagai penutup yang sangat gong adalah lagu itu. Aku suka banget. Jadi buat kalian yang belum dengerin, kalian harus dengerin EP aku dan dengerin lagu Ingin Hilang Ingatan juga. Dan ya itulah ngobrol-ngobrol kita dengan Rocket Thank you. Rockers. Terima kasih sekali Sama-sama, lagi Mimi. sudah datang. Lancar-lancar. Bisa nyanyi bareng, ngobrol juga, seneng banget. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih. Kita pamit juga ke yang lagi nonton. Bye-bye. Bye bye guys.